Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Senang kembali bertemu dengan ikhwatu iman di channel YouTube Amanu Voice dalam kajian fikih toharoh edisi yang keempat. Ikhwatu iman yang berbahagia, pada edisi yang keempat ini kita akan membahas keutamaan toharoh bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Ikhwatu iman yang berbahagia, di video-video sebelumnya sudah dikaji keutamaan toharoh sampai ke poin yang kelima. Maka insya Allah dalam kesempatan saat ini kita akan membahas keutamaan toharoh poin ke-6 sampai ke-9. Ikhwatu iman yang berbahagia, keutamaan toharoh yang berikutnya bahwa toharoh atau bersuci di dalam Islam berdasarkan hadis Rasulullah SAW adalah bisa mengusir setan. Ini didasarkan kepada salah satu hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqadha, apabila seseorang bangun, arahu ahadukum mimanamihi, bangun dari tidurnya, fatawaddo'a, kemudian dia segera berwudu, falyastansir salasan, kemudian dia mengeluarkan air dari hidungnya sebanyak 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khaisumihi, karena setan itu bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 3295. Ikhwatu iman yang berbahagia, berdasarkan hadis yang barusan dibacakan, bahwa apabila kita tidur maka setan pun ikut tidur. Dan tempat tidur yang terbaik bagi setan adalah di hidungnya. Maka apabila seseorang bangun kemudian berwudu, di dalam berwudu dia istinsyak wal istinsar, dia berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung sampai kemudian mengeluarkan air tersebut dari hidungnya, ya kata Rasulullah sebanyak 3 kali, maka setan pun akan terusir, ya. Karena kata Rasulullah, bata bayabitu ala khaisumihi, karena setan itu bermalam atau tidur di rongga hidungnya. Ikhwatu iman yang berbahagia, keutamaan toharoh berikutnya adalah toharoh atau bersuci itu adalah sebagai penanda umat Rasulullah. Diriwayatkan dalam hadis An-Nu'aim Al-Mujmir, dari Nu'aim Al-Mujmir, qala, dia berkata, rokitu ma'abi Hurairah ala dokhril masjid, aku mendaki masjid bersama Abu Hurairah. Fatawaddo'a, lalu dia Abu Hurairah berwudu. Faqala, maka Abu Hurairah mengatakan, inni sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya adalah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjilin min asaril wudu, sesungguhnya umatku akan dihadirkan, akan dipanggil pada hari kiamat, ghurran muhajjilin, dengan wajah yang berseri-seri, min asaril wudu, karena sisa air wudu atau bekas berwudu. Kemudian Rasul melanjutkan, pamanis tato'a, barang siapa di antara kalian yang menambah ayutila guratahu, dan menginginkan untuk memperpanjang cahayanya,
falyaf'al, maka hendaklah ia lakukan. Maksudnya, maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 136. Iwatu iman yang berbahagia, jadi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa orang yang berwudu, ya, maka dari bekas air wudunya akan menambahkan cahaya di mukanya, cahaya di wajahnya. Dan kelak di yaumul akhir mereka akan dipanggil dan tidak akan tertukar. Karena umat Rasulullah akan terlihat wajahnya bercahaya min asaril wudu, dari asar wudunya. Kemudian Rasul mengatakan, barang siapa yang istato'a, barang siapa yang ingin menambah, berarti sunat hukumnya, untuk memperpanjang cahayanya, maka falyaf'al, maka laksanakanlah. Iwatu iman yang berbahagia, jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa berwudu bukan hanya untuk sholat wajib, untuk sholat sunat, tetapi di luar sholat menjaga wudu dengan niat untuk memperpanjang, memperluas cahaya di wajahnya, maka hendaklah dilakukan, dan itu adalah hukumnya sunat. Jika berwudu saja bisa menyebabkan wajah menjadi bercahaya, maka apakah lagi jika dia mandi wajib, karena mandi wajib itu melebihi daripada wudu. Berikutnya, ikhwatu iman yang berbahagia, wudu juga menjadi amalan penduduk surga. Ini salah satu. Berikutnya berkaitan dengan keutamaan toharoh, ya. Rasulullah SAW bersabda, ma min muslim yatawaddo, tidak ada setiap muslim yang berwudu payuh sinu wudu ahu, kemudian dia memperbagus wudunya, summa yaqumu payusolli rok'atain, kemudian setelah berwudu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, mukbilun alaiha biqalbihi, ya, menghadapkan wajahnya dan hatinya kepada Allah, yaitu dengan khusyuk dan khudu, ya, ila wajabat lahul jannah, kecuali kata Rasulullah bagi dia wajib diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir. Jadi ikhwatu iman yang berbahagia, toharoh atau berwudu juga adalah amalan atau ciri dari amalan penduduk surga, ya. Dalam hadis ini dikatakan, barang siapa yang berwudu kemudian dia berdiri dan melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunat ba'da tuhur, sholat sunat setelah berwudu, atau yang sering disebut juga sholat sunat syukrul wudu, maka Rasul mengatakan bahwa orang yang melaksanakan berwudu kemudian senantiasa setelah berwudu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka baginya surga. Dalam hadis lain, ini tentang Bilal, diceritakan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Bilalin, kepada Bilal, ya, inda sholatil fajri, ya, setelah sholat subuh, ya Bilal, hadatsani bi arja amalin amal tahu fil Islam. Rasul bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, sampaikanlah kepadaku amalan yang paling kau harapkan dalam Islam, ya, yang senantiasa engkau lakukan. Fa inni, karena kata Rasulullah, sami'tu dafana alaika baina yadaya fil jannah, karena aku mendengar derap dari kedua terompahmu di depanku, fil jannati, di dalam surga. Qala, Bilal menjawab, ma amiltu amalan arja indi anilam lam atahar tohuran fi saatil lail au nahar ila sholaitu bidzalika tuhur.
ma kutibali an usolliya. Tidaklah, kata Bilal, aku melakukan suatu amalan yang paling aku harapkan kecuali saat aku berwudu pada siang maupun malam, kecuali aku setelah itu sholat sesuai dengan kemampuanku karena wudu ini atau dengan wudu ini. Ini hadis riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa ada amalan istimewa Bilal, ya, dan sangat paling diharapkan dan diandalkan oleh Bilal, yakni Bilal senantiasa menjaga dirinya dari toharoh, ya, senantiasa berwudu, senantiasa mandi, dan senantiasa setelah berwudu beliau melaksanakan sholat tuhur, ba'da tuhur, sholat sunat, yaitu sholat 2 rakaat setelah melaksanakan toharoh, ya, wudu atau mandi. Dan Rasul mengatakan bahwa itulah yang menyebabkan Bilal walaupun masih di dunia, tetapi Rasulullah mendengar kedua terompahnya, derap dari kedua terompahnya di dalam surga, bahkan di depan Rasulullah SAW di dalam surga. Inilah menunjukkan bahwa kedua hadis tadi menunjukkan bahwa barang siapa yang toharoh, berwudu atau mandi, setelah itu kemudian dia melaksanakan sholat sunat 2 rakaat atau yang disebut dengan sholat syukur wudu, maka wajib baginya dia akan mendapatkan surga. Ini menunjukkan bahwa toharoh adalah salah satu keutamaan toharoh adalah sebagai amalan penduduk surga. Iwatu iman yang berbahagia, yang terakhir dari keutamaan dari toharoh itu adalah dikabulkannya doa. Ini bersumber dari hadis an Umar bin Khattab dari Umar bin Khattab dari Umar bin Khattab qala, Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, dan kemudian dia memperbagus, menyempurnakan wudunya, summa qala, kemudian setelah itu dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi doanya adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kemudian dilanjutkan, Allahumma ij'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku dari kelompok orang-orang yang bertobat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku dari kelompok orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Nah, kemudian Rasul mengatakan, futihat lahu samaniya abwabul jannah. Bagi dia akan dibukakan 8 pintu sorga. Yadkhulu min ayyuhasyai, maka dia dipersilahkan masuk dari pintu manapun. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis yang ke-55, kemudian Nasai, Ibnu Majah, dan hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Dalam hadis ini, ya, menunjukkan bahwa barang siapa yang berwudu, kata Rasulullah, kemudian memperbagus wudunya, dan setelah wudu dia tidak lupa berdoa, ya, berdoanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Maka Rasulullah mengatakan, futihat lahu samaniya abwabul jannah, dibukakan baginya 8 pintu sorga. Kemudian Rasul mengatakan yadkhulu min ayyihasya, maka kemudian dia dipersilahkan, diperkenankan untuk masuk dari pintu manapun dari surga yang sudah terbuka, 8 pintunya tadi. Iwatu iman yang berbahagia, ini menunjukkan bahwa toharoh, salah satu keutamaan toharoh adalah toharoh ini
eh, sebagai amalan penduduk surga juga sekaligus sok taharoh ini memiliki keutamaan sebagai satu amalan yang menyebabkan dikabulkannya doa. Yang terakhir yang berikutnya adalah hadis Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Mamin muslim yabitu ala dzikri tahir fayata'aru minal laili fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah ila a'tahu iyahu." Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim tidur di waktu malam dalam keadaan berzikir dan kemudian bersuci. Kemudian dia bangun di waktu malam, kemudian dia meminta kepada Allah, maksudnya berdoa kepada Allah untuk kebaikan di dunia dan di akhirat, kecuali Allah akan berikan kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai dari Muaz bin Jabal. Dalam hadis ini kita mendapatkan petunjuk bahwa barang siapa yang berwudu kemudian berzikir di waktu malam sebelum dia tidur, kemudian di waktu malam itu dia bangun dan melaksanakan sholat malam, setelah itu dia berdoa, maka rangkaian itu dilakukan, ya. Rasulullah mengatakan, kecuali ila a'tahu iyahu, kecuali Allah berikan kepadanya. Jadi toharoh dalam hadis ini menunjukkan bahwa toharoh, salah satu keutamaan toharoh adalah penyebab dikabulkannya doa. Ikhwatu iman yang berbahagia, inilah keutamaan-keutamaan toharoh yang mudah-mudahan memotivasi kita untuk senantiasa bersuci, untuk senantiasa membersihkan diri dengan berwudu atau dengan mandi besar. Billahi fisabilil haq walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.